Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang loyalitas dan kebiasaan konsumen. Seberapa loyalnya konsumen terhadap produk-produk yang saat ini mereka gunakan, atau tetap mungkin ada penggantinya karena produk itu pas mengalami sebuah kelangkaan, atau memang tetap menunggu produk itu sampai produk itu benar-benar ada, atau dia kecewa dengan produk yang dia suka, akhirnya dia berpindah kepada produk lain. Dan hari ini akan kita bahas tentang loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen di sini adalah loyalty is different as not random participant of by some decision making unit, di mana dijelaskan bahwa bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang ataupun menggunakan sebuah jasa. Ini menurut teorinya Giffen tahun 2005 dalam Manang tahun 2014. Nah, yang berikutnya menurut teorinya Schiffman dan kawan-kawan dalam Yudianto tahun 2010, dia menjelaskan bahwa suatu bentuk sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu merek. Kalau menurut teorinya Arnold tahun 2001 dalam penelitiannya Putri tahun 2011, dijelaskan bahwa komitmen konsumen untuk melakukan pembelian ulang terhadap merek tertentu secara konsisten pada masa yang akan datang, tanpa terpengaruhi adanya suatu situasi dan usaha pemasaran dari merek lain yang dapat berpotensi membuat konsumen tersebut berpindah merek. Pada dasarnya, konsumen itu kalau sudah cocok menggunakan produk tersebut, dia akan terus-menerus menggunakan produk itu. Jarang banget berganti, karena memang perilaku konsumen atau sikap konsumen itu berbeda-beda. Ada yang tetap pengen menggunakan produk itu, dan produk itu walaupun tempatnya agak jauh dari lokasi yang dia tinggali, itu tetap dia akan mencari produk itu. Tetapi ada sebagian yang seadanya. Nah, itu adalah mencari penggantinya walaupun cuma sesaat saja. Yang sering terjadi seperti itu adalah kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh konsumen, seperti sabun, teh, kopi, gula, pasta gigi, dan lain sebagainya. Dia biasanya menggunakan produk X, tetapi jika produk X itu di sekitar dia tidak ada, pasti dia akan menggunakan produk seadanya, karena urgent ataupun karena ya dia mungkin malas mencari ke tempat lain. Tetapi biasanya produk-produk tertentu dia tetap akan loyal, tidak akan berganti karena dia sudah cocok menggunakan produk itu. Nah, biasanya yang seperti itu para pengguna seperti kosmetik, terus otomotif mungkin, dan lain sebagainya, yang sering dicari seperti itu. Ataupun brand bahan bakar minyak, biasanya dia suka menggunakan Pertamax. Terus karena Pertamax nggak ada, dia tetap berusaha mencari Pertamax agar untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan kebutuhannya, keinginannya itu. Nah, aspek-aspek loyalitas di sini menurut Schiffman dalam bukunya Yudianto tahun 2010 ada 3 macam. Kognitif, ya, kognitif merupakan yang pertama adalah kognitif, merupakan representasi dari apa yang dipercaya oleh konsumen. Komponen kognitif ini berisi persepsi, kepercayaan, stereotipe seorang konsumen mengenai suatu merek. Ya, berarti loyalitas berarti bahwa konsumen akan setia terhadap semua informasi yang menyangkut harga, segi keistimewaan merek, dan atribut-atribut penting yang lainnya. Ya,
Di sini terlalu percaya atau sangat percaya sekali konsumen terhadap produk tersebut. Ya, jadi dia lebih kalau udah terlanjur suka dengan produk itu, ya apapun dia akan menggunakan produk itu. Terkadang harga pun tidak akan dilihat sama konsumen itu. Yang berikutnya, afektif, yaitu ada komponen yang didasarkan pada perasaan dan komitmen konsumen terhadap suatu merek. Ya, konsumen memilih kedekatan emosi terhadap merek tersebut. Loyalitas afektif ini merupakan fungsi dari perasaan afek dan sikap konsumen terhadap sebuah merek seperti rasa suka, senang, gemetar, dan kepuasan pada merek tersebut. Jadi dari efektif di sini lebih ke komponen yang didasarkan pada perasaan dan komitmen. Komitmennya istilahnya komitmennya konsumen itu seperti apa terhadap merek itu. Apakah memang suka dengan brand tersebut, tetapi jika brand itu tidak ada waktu dicari atau mengalami kelangkaan, ya dia no problem akan mencari penggantinya walaupun itu sesaat. Nanti akan kembali lagi menggunakan produk itu jika produk itu sudah ada. Kalian biasanya menggunakan sabun mandi merek X, tetapi daerah sekitar Anda tidak ada. Apa kalian tidak akan menggunakan sabun mandi? Pasti akan tetap menggunakan. Maka dari itu kalian akan mencari pengganti sementara produk lain, dan nantinya jika produk itu sudah ada akan kembali menggunakan produk tersebut. Jadi ada kaitannya dengan perasaan. Kalau udah cocok, udah ya sudah gitu. Tetapi walaupun loyalnya apapun, jika dia masih bisa bergeser, pasti dia akan bergeser. Tapi nanti akan kembali ke produk yang dia minati. Yang berikutnya, konektif merupakan batas antara dimensi loyalitas sikap dan loyalitas perilaku yang diperspektifkan melalui kecenderungan perilaku konsumen untuk menggunakan merek yang sama pada kesempatan yang akan datang. Ya, konektif di sini adalah loyalitasnya konsumen itu seperti apa. Dia tetap akan menggunakan produk itu terus menerus atau tidak. Tetapi kebanyakan sebagian besar karena pangsa pasar di Indonesia ini mayoritas adalah monopolistik, di mana ada berbagai macam merek dengan fungsi dan kegunaan sama. Di situ membuat konsumen itu seolah-olah kurang loyal terhadap produk yang biasanya dia gunakan, terutama kebutuhan pokok. Dia tidak akan memandang brand dari minyak goreng tersebut jika minyak goreng itu terjangkau menurut mereka. Dia tidak akan mengganti ataupun akan mengganti produk tersebut jika produk itu selalu ada di lingkungan mereka. Itu yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Yang berikutnya, tindakan berupa merekomendasikan atau mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. Nah, teori ini sebenarnya kunci utama marketing itu ada di sini. Tindakan atau action, di mana para pengguna produk itu ikut serta mempromosikan produk kita. Ini ada kunci utamanya di situ. Makanya ada salah satu teori ya bahwa menyampaikan suatu produk kepada orang lain, satu orang ke orang yang lain, itu marketing yang sangat ampuh. Bisa dikatakan kayak mulutnya masyarakat itu waktu membahas tentang suatu produk itu jauh lebih dipercaya oleh masyarakat luas dibandingkan para marketing waktu mempromosikan produknya. Biasanya seperti itu. Makanya suatu produk bisa rame, viral, dan lain sebagainya itu karena adanya 1-2 kelompok orang yang membuat viral, yang menyampaikan kepada kalayak publik bahwa oh, makanan di sana enak loh, oh produk ini bagus loh, oh pakai merek ini keren loh. Nah, itu yang membuat seseorang itu menjadi respect. Makanya di kebanyakan di
di Indonesia ya yang kita ketahui banyak sekali produsen-produsen itu menggunakan influencer ataupun selebritis atau selebgram untuk untuk memperkenalkan produknya. Jadi kelihatan sekali ini influencer ini menggunakan baju dengan brandnya A gitu. Nah dari situ kan orang-orang yang ngefans sama dia tuh pengen dipandang sama dengan orang yang dia suka. Itu salah satu kuncinya di situ. Kita kalau nggak seperti itu dari segi pertemanan, ya kan, teman kita yang dianggap cara berpakaiannya, terus brand-brand yang digunakan, biasanya dia juga menjadi acuan oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya tindakan atau action yang dilakukan oleh para pengguna atau konsumen itu marketing yang paling manjur yang sering kita ketemui saat ini. Yang berikutnya ciri-ciri menurut Candice dalam teori yang dalam penelitian yang dilakukan Nerti tahun 2009. Yang pertama yaitu memiliki komitmen pada merek tersebut, berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek yang lain, akan merekomendasikan merek tersebut pada orang lain, dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak melakukan pertimbangan, selalu mengikuti informasi yang berkaitan merek tersebut, mereka dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan mereka selalu mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. Loyalty di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa masyarakat akan loyal pada produk-produk tertentu, terutama di kosmetik dan orang-orang yang memiliki gaya hidup lebih. Kalau kosmetik itu udah real, semua dari lapisan masyarakat pasti akan lebih cenderung menggunakan kosmetik yang sesuai dengan kulitnya, apa yang dia inginkan. Karena kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya, kecuali produk itu benar-benar aman di berbagai macam kulit. Biasanya seperti itu. Yang kedua, loyalitas terhadap merek ataupun contoh yang lainnya yaitu cita rasa, yaitu makanan dan minuman. Seseorang akan satu respect dengan produk tertentu karena dia sudah tahu ataupun sudah respect dengan produk itu. Biasanya seperti itu. Orang yang sudah sreg dengan produk makanan merek X sampai kapanpun itu tidak akan tergantikan. Snack juga, minuman juga sama. Ya. Nah, bahkan mereka akan melakukan apapun untuk untuk mempromosikan, walaupun secara tidak langsung dia tidak dapat endorse atau apa, tapi mereka selalu menganggap oh ini enak loh, itu bagian dari promosi yang tidak pernah terbayarkan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang masyarakat itu berpikir ini enak, ini recommended banget. Bahkan tidak semua influencer menyampaikan hal seperti itu tuh direspon sama konsumen gitu. Kita bisa melihat bahwa respect dari suatu produk oleh konsumen itu biasanya selain dilihat dari apa yang digunakan oleh fansnya, penggemar terhadap orang yang disukai, atau karena kebiasaan kita menggunakan produk itu. Faktor yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi loyalitas merek. Apa saja yang mempengaruhi loyalitas merek? Yang pertama, menurut Mark Cohn dalam penelitiannya Zanul tahun 2005, di sini ada beberapa dijelaskan. Yang pertama tentang nilai, harga atau kualitas merek. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas ini yang pertama adalah nilai. Juga produk yang biasanya kalian gunakan dan itu masih bisa digantikan oleh produk lain dengan harga yang terjangkau, loyalitas
konsumen itu akan diragukan. Tetapi jika produk yang dia gunakan itu memang benar-benar tidak bisa tergantikan, maka dari itu konsumen tetap akan membeli produk itu walaupun harganya berapapun tanpa dia mempermasalahkan harga. Citra merek atau reputasi merek. Selama merek tersebut bisa memberikan citra yang baik kepada konsumennya, dia tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, tidak akan pernah ditinggalkan. Salah satu contohnya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan yaitu produk micin. Sekali reputasinya hancur produk micin itu, semuanya juga langsung responnya tidak akan pernah menggunakan produk itu lagi. Ya. Yang berikutnya adalah kenyamanan dan kemudahan mendapatkan merek. Apabila produk yang kalian hasilkan itu benar-benar dijangkau oleh masyarakat, pasti masyarakat itu tidak akan berganti. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa loyalitas konsumen terhadap suatu produk dan ternyata produk itu bisa digantikan sesaat, dia akan berganti. Maka dari itu produsen harus mengantisipasi bagaimana agar terkesediaan produk tersebut di tengah-tengah masyarakat ataupun konsumen yang loyal terhadap brand Anda itu benar-benar harus selalu ada, ya. Dan jangan sampai kita berkalah bersaing dengan produk lain. Yang berikutnya adalah kepuasan konsumen. Nah, menurut Mawan dan Minor tahun 2004 dijelaskan bahwa loyalitas merek mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen, di mana loyalitas merek dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan dan ketidakpuasan dengan merek yang telah diakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kepuasan konsumen di sini seperti contoh tadi, lebih tepatnya ke kosmetik ataupun makanan dan minuman. Karena itu berkaitan dengan cita rasa, berkaitan dengan kepuasan konsumen. Kalau mereka sudah sreg dengan produk itu, nggak akan pernah tergantikan. Kalian biasanya menggunakan produknya iPhone, disuruh menggunakan Android, pasti kalian nggak mau. Kalian biasanya memakan produk dari mie instan Indomie. Kalau suruh makan Supermie ataupun sedap, kalian juga nggak akan mau. Begitu juga dengan sebalik. Nah, yang berikutnya adalah pelayanan. Jadi produk itu tergantung pelaku usaha bagaimana caranya memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Karena ada beberapa produk yang tidak langsung bersentuhan dengan konsumennya, yang ada langsung bersentuhan dengan konsumennya. Biasanya yang pelayanan yang selalu bersentuhan langsung dengan konsumen yaitu bidang jasa, otomotif, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat pelayanan yang tidak kurang ramah dari produk otomotif, mobil ataupun motor, itu akan membuat konsumen itu akan beralih ke produk yang lainnya. Ya, itu adalah satu contohnya. Yang kedua adalah jasa. Pelayanan jasa, kenapa ada beberapa brand bidang jasa pelayanan pengiriman barang, itu karena juga faktor pelayanan. Banyak keluhan masyarakat yang menyampaikan ke publik bahwa menggunakan jasa layanan ini ternyata terlalu lama kedatangannya. Makanya ada produk-produk brand-brand jasa yang pendatang baru yang benar-benar memberikan pelayanan yang super baik. Yang berikutnya provider, ya kan? Loyalitas pelanggan itu dinilai dari penggunaan provider juga. Siapa yang tetap bertahan menggunakan provider brand A, B, C, D itu juga bisa dinilai
Alasannya bermacam-macam karena mungkin di daerahnya lebih support menggunakan produk ini. Tapi kalau di luar menggunakan produk ini. Jadi itu yang tergolong konsumen yang kurang loyal. Sebabnya apa? Karena di setiap daerah itu memiliki jaringan yang berbeda-beda. Tapi ada yang benar-benar bisa menjangkau ke semuanya yang membuat konsumennya itu loyal. Walaupun itu mahal gitu. Tapi memang benar-benar secara teori itu memang benar-benar masih mending dibandingkan yang lainnya masalah jaringan. Yang berikutnya garansi ataupun jaminan. Nah ini membuat garansi dan jaminan ini membuat konsumen itu sangat loyal produk apapun. Ya, kalian menjual produk pertanian, kalian menjual produk perikanan, peternakan, pakan ayam, burung dan sebagainya. Walaupun itu hanya sepele, tapi di saat kalian memberikan jaminan, pasti konsumen akan loyal terhadap produk itu. Walaupun awalnya tidak pernah. Saya contohkan produk benih padi. Produk benih padi itu konsumen pasti selalu berpindah-pindah brand merek yang dia gunakan. Sedikit kurang loyal, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, yaitu masalah tindakan action ini tadi. Nah, dari sini kan kelihatan itu orang biasanya lebih menggunakan istilahnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Aku menggunakan produk ini kok, benih padinya. Itu yang membuat orang lain juga akan menggunakan produk itu. Tapi di saat pelaku usaha itu berani memberikan jaminan, garansi terhadap produknya, yang awalnya dia ingin ikut-ikutan temannya tadi, dia akan menggunakan produk itu karena sudah dijamin. Itu biasanya seperti itu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke berikutnya.